Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia dari kelompok 2 sebagai moderator yang akan memandu jalannya pematerian pada hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Dadang Sendawa MPD dan Bapak Dwi Iman Mutakin SHMH sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Pidana. Lalu sebelumnya, sebelum mulai pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Emily Halitina dengan nomor NIM 205235. Yang kedua ada Oktasia Tridaryati dengan nomor NIM 206806. Yang ketiga dari Si Pratama dengan NIM 29770. Rizky Ahmad Mauludin 203876. Rosa Adelia 203856. Stella Firjiana Sendean 2008-181 dan Siti Amalia 2007-568. Baik, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ialah bab pendahuluan. Boleh di next? Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari makalah ini ialah perkembangan hukum yang akan selalu berkembang seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan permasalahan hukum akan ikut berkembang beriringan dengan perkembangan permasalahan ataupun kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kemudian saat ini kejahatan bisa terjadi di manapun dan juga kapanpun. Atas dasar tersebut, maka sudah menjadi hak bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan secara konkret dalam kehidupan. Yang selanjutnya ialah aspek asusila ini, kejahatan asusila ini bisa terjadi dalam situasi dan juga lingkungan bagaimanapun, serta pelakunya ini bisa datang dari siapapun. Pelaku kejahatan ini seringkali hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun ternyata belakangan ini ditemukan pelaku kejahatan asusila ini tidak hanya pada orang dewasa, melainkan juga pada anak di bawah umur. Seperti itu. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya ialah identifikasi masalah. Permasalahan yang kami bahas di dalam makalah ini ada 3. Yang pertama ialah mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak asusila dalam perspektif hukum pidana. Yang kedua ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak asusila oleh anak di bawah umur. Dan yang terakhir ialah apakah putusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus tindak asusila yang dilakukan anak di bawah umur dalam putusan nomor 13 garis miring P.Dsus Anak garis miring 2016 garis miring PNRAP telah sesuai dengan tujuan hukum. Boleh di next. Nah, kemudian masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ialah mengenai pengertian dari tindak pidana asusila. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasikan, yang sebagian besar aturan-aturan telah disusun dalam satu kitab undang-undang yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut suatu sistem tertentu, tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ini dikenal dengan istilah Statbar Veg dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sehingga mempergunakan delik. Seperti yang diungkapkan oleh Profesor Mujatno, SH berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman, yakni sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian asusila ini adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dewasa ini semakin marak kasus kejahatan yang terjadi, terutama mengenai kejahatan kesusilaan. Boleh di next? Kemudian kita masuk kepada macam-macam tindak pidana asusila. Macam-macam tindak pidana asusila ini terdapat banyak. Yang pertama ialah zina atau heteroseksual, yang merupakan hubungan laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan yang sah. Kemudian ialah pemerkosaan, yang dimana pemerkosaan ini adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan cedera fisik serta traumatis emosional dan juga psikologis. Yang berikutnya ialah homoseks dan lesbian. Homoseks ini merupakan pemuasan nafsu antara sesama pria, sedangkan lesbian adalah pemuasan nafsu antar sesama wanita. Kemudian ialah free sex. Free sex ini
dikenal juga dengan istilah seks bebas, yang dimana model hubungan seksual di luar pernikahan yang bebas sampai ikatan apapun dan hanya dilandasi oleh rasa suka sama suka. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rosa. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya. Namun sebelumnya mohon maaf mematikan kamera karena jaringan yang tidak stabil. Selanjutnya ada macam-macam tindak pidana yang kelima, yaitu Saman Leven, yaitu perbuatan ini sering pula disebut kumpul kebo. Saman Leven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikit pun niat untuk melaksanakan pernikahan. Selanjutnya ada masturbasi. Masturbasi berasal dari bahasa Latin, yaitu masturbation, yang berarti tangan menodai atau sama juga dengan onani. Selanjutnya ada voyeurism, yaitu usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain yang sedang terbuka. Contohnya itu kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film-film porno. Selanjutnya ada fetisme. Fetisme yaitu perilaku menyimpang yang merasa telah mendapat kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki, atau melihat benda-benda atau pakaian yang sering dipakai wanita. Boleh di next. Selanjutnya ada sodomi. Sodomi adalah hubungan seks lewat tubuh untuk mendapatkan kepuasan seksual. Selanjutnya ada aborsi. Aborsi merupakan pengguguran kandungan atau pembuangan janin atau juga penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Dan yang terakhir ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu merupakan penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Boleh di next. Selanjutnya ada teori-teori mengenai tindak pidana asusila. Yang pertama itu ada teori anomi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Emil Durkheim, menekankan teorinya pada normalness relational control, yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Mungkin itu saja, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai teori-teori mengenai tindak pidana, pembagian teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial atau social control teori menunjukkan kepada pembahasan dan kondisi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Kemudian ada teori sub-budaya Deliquer. Dalam suatu masyarakat tertentu, di samping kebudayaan dominan, akan terdapat berbagai macam ragam varian dari kebudayaan itu. Varian-varian ini dinamakan sub-sub kebudayaan yang pada dasarnya mempunyai nilai dan norma yang sama kebudayaan. Dan ada teori label. Dari label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku, penyimpangan, dan penyimpangan perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu teori kesempatan. Teori kesempatan berpijak pada anggapan dasar bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara lingkungan kehidupan remaja, struktur ekonomi, dan juga pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Dari selanjutnya akan dibagikan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai perbedaan antara perjanjian, perkosaan, pencabulan, dan tindak pidana terhadap kesopanan. Perjanjian adalah persetujuan pemufakatan antara dua orang pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak. Lalu perbuatan perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau dengan cara kekerasan. Lalu ada pencabulan atau outstukit headlicks adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelaminan atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang nafsu seksual. Tindak pidana terhadap kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum atau res belang terhadap rasa kesopanan masyarakat atau rasa kesusilaan termasuk di dalamnya. Lalu bab 3 mengenai pembahasan. Berdasarkan surat dakwaan nomor rek perkara PDM 161 garing RP RAP garing 05 garing 2016, Pengadilan Negeri Ratu Rapat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ratu Rapat, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pokoknya menyatakan bahwa 1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan orang tua wali dan atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap hanya dapat dilakukan dengan syarat berikut: anak berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun. Berdasarkan surat dakwaan, oleh karena itu keputusan diambil hakim apabila kasus diteruskan sampai persidangan harus adil dan profesional serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga dengan tetap memperhatikan kepentingan anak dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini sejalan dengan sistem peradilan anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya, ada di hasil putusan ada hal yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah hal yang memberatkan. Dari kasus ini, hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan anak mengakibatkan anak korban menjadi trauma. Lalu yang kedua adalah hal yang meringankan. Ada beberapa hal yang meringankan, yaitu anak atau tersangka berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lalu anak bersifat sopan,
di persidangan. Lalu yang selanjutnya anak belum pernah dihukum, selanjutnya anak masih muda dan berstatus sebagai seorang pelajar. Lalu selanjutnya ada hakim mengadili, hakim menyatakan bahwa anak yang disebut Ucok, yang mana merupakan tersangka kasus tindak pidana asusila ini dinyatakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya. Namun dalam kasus ini, hakim menjatuhkan tindakan kepada tersangka dengan mengembalikan kepada orang tuanya karena tersangka masih tergolong usia di bawah umur, serta hakim membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp5.000. Lalu selanjutnya ada bab 3 yaitu tentang penerapan hukum terhadap pelaku asusila dalam perspektif hukum pidana. Selanjutnya. Perbuatan yang melanggar kitab undang-undang hukum pidana khususnya tindak pidana asusila, maka penerapan sanksi untuk pelaku kejahatan tersebut harus dilihat terlebih dahulu. Dilihat unsur-unsurnya apakah termasuk ke dalam unsur kejahatan melanggar kesusilaan dalam KUHP ataukah tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP tersebut. Dalam KUHP unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Adanya unsur perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan dan juga adanya objek dari tindak pidana yang dilakukan. Mungkin sekian. Sebelumnya mohon maaf mematikan kamera karena sedang tidak enak badan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mbak Yi. Selanjutnya, pasal 285 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Next. Selanjutnya dilanjut pada bab 3, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak asusila oleh anak di bawah umur. Next. Dalam upaya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, terutama hak-hak anak, telah terjamin pelaksanaannya dan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pasal 281 ayat 5 Undang-Undang 1945 dan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hakim mengambil keputusan terhadap tindak pidana kesusilaan atau perkara pemerkosaan yang dilakukan anak hanya ditegakkan pada nilai-nilai individualistis yang mengabaikan prinsip keadilan. Dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, hakim cenderung lebih mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku yang diatur dalam UU PA, sehingga perlindungan anak sebagai korban terabaikan yang juga diatur dalam UU PA. Meskipun pada akhirnya putusan hakim adalah berupa tindakan di mana para pelaku dikembalikan kepada orang tua sesuai dengan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi bahwa anak nakal yang belum mencapai 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Next. Selanjutnya, kesesuaian putusan hakim dalam putusan nomor 13 garis miring pidana susila anak garis miring 2016 PN RAP dengan tujuan hukum. Next. Dalam putusan nomor 13 garis miring pidana susila anak garis miring 2016 garis miring PN RAP, hakim memutuskan bahwa anak yang disebut Ucok yang dimana merupakan tersangka kasus tindak pidana asusila ini dinyatakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak untuk bersekutu dengannya. Tentu hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain. Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbert menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari 3 nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Yang pertama ada keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Membandingkan kesesuaian antara putusan ini dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang pertama-tama berdasarkan urutan prioritas keadilan hukum menempati yang paling awal dalam putusan hakim dalam tindak pidana asusila tersebut telah sesuai dengan keadilan hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Karena majelis menentukan putusan yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana yang dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga atau pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Karena bagaimanapun, walau pelaku memang perlu diberikan sanksi atas tindak pidana yang dilakukannya, pelaku juga masih di bawah umur yang belum memahami hukum mengenai benar atau salahnya sesuatu. Selanjutnya, dalam putusan hakim dalam kasus ini telah sesuai dengan kemanfaatan hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Karena atas dikeluarkannya hukuman ini, putusan ini, penyelesaian konflik dari berbagai pihak seperti pelaku, korban, keluarga, pelaku atau korban, dan pihak lainnya yang terlibat, dan tentu diharapkan dari dikeluarkannya putusan ini dapat bermanfaat. Selain diselesaikannya konflik tersebut, pelaku pun mendapatkan efek yang jera untuk tidak melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir adalah kepastian hukum, yaitu sebagai tujuan hukum. Dalam menentukan putusannya, majelis menimbang banyak hal selain kasus asusila seperti menimbang UU tentang perlindungan anak dikarenakan selain korban, pelaku pun merupakan anak di bawah umur dan tetap diadili secara hukum yang telah mengaturnya. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Next. Kesimpulannya yaitu terdapat 2 unsur tindak pidana menurut KUHP, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan hal yang berhubungan dengan keadaan ketika tindak